Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelembu Hitam. Bersama saya Lukman, yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Pesugihan Pocong Keramat. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Tahun 2013, di sebuah sudut jalan ramai kota Malang, warung bakso milik Dika kini terlihat sepi. Kursi-kursi plastik biru yang biasanya penuh sejak siang hari, kini hanya ditempati lalat yang hinggap di atas meja. Dika duduk di balik gerobak dengan pandangan kosong, sesekali mengaduk panci kaldu yang masih mengepul. Resep kaldu itu warisan dari ayahnya, dibuat dari tulang sapi yang direbus berjam-jam dengan rempah pilihan. 12 tahun ia membangun warung ini dari nol, dan 12 tahun pula pelanggan setia selalu datang. Tapi 3 bulan terakhir, semuanya berubah. Seberang jalan, warung-warung baru berdiri dengan spanduk warna-warni dan lampu neon yang menyala terang. Mereka menjual bakso dengan harga lebih murah dan porsi lebih besar. Pembeli berbondong-bondong ke sana, sementara warung Dika seperti tidak terlihat lagi. Setiap hari, Dika hanya melayani 3-5 pembeli. Kadang malah tidak ada satupun. Ia mencoba menurunkan harga, menambah isian bakso, bahkan memberikan es teh gratis. Tidak ada yang berubah. Pelanggan lama yang dulunya datang setiap hari, kini memilih warung seberang tanpa menoleh lagi ke arahnya. Uang di laci kasir semakin menipis. Dika harus membayar hutang di koperasi yang sudah mencapai 15 juta rupiah. Hutang itu ia ambil 2 tahun lalu untuk membeli gerobak baru dan perlengkapan dapur. Waktu itu warung masih ramai dan ia yakin bisa melunasi dalam setahun. Sekarang, cicilan bulanan saja sudah membuat kepalanya pusing. Belum lagi harga daging sapi yang terus naik. Dulu 1 kilogram hanya Rp70.000, sekarang sudah menyentuh Rp100.000. Pedagang daging di pasar mulai enggan memberikan daging secara kredit karena Dika sudah terlalu banyak menunggak. Tabungan yang selama ini ia kumpulkan sudah habis untuk membayar biaya sekolah kedua anaknya dan kebutuhan sehari-hari. Istrinya, Nita, tidak bekerja karena harus mengurus rumah dan anak-anak. Setiap malam, Dika mendengar Nita menangis pelan di kamar. Ia tahu istrinya cemas, tapi tidak tahu harus berkata apa untuk menenangkannya. Anak sulungnya yang bernama Rian sudah kelas 2 SMA, sedangkan anak bungsunya, Ayu, tahun ini akan masuk SMP. Biaya pendaftaran sekolah, seragam, dan buku sudah pasti mahal. Dika tidak tahu dari mana harus mencari uang. Sore itu, saat Dika sedang membereskan gerobak yang hampir tidak terpakai, datanglah seorang pria menghampirinya. Pria itu bernama Samsul, teman lama Dika sejak masih sama-sama berjualan kaki lima dulu. Samsul dulu juga seorang pedagang bakso, tapi sudah berhenti beberapa tahun lalu. Penampilannya kini terlihat lebih baik, mengenakan jaket kulit dan sepatu kets yang bersih. Mereka tidak bertemu sudah hampir setahun. "Dik, gimana kabarmu?" tanya Samsul sambil duduk di salah satu kursi. "Begini mas, lagi susah," jawab Dika sambil memaksakan senyum. Samsul mengangguk pelan. Ia menatap warung yang sepi, lalu menatap Dika dengan pandangan yang sulit dibaca. "Aku dengar warungmu sepi belakangan ini." Dika menghela napas panjang. Ia tidak perlu berbohong di depan teman lama. "Iya mas, sudah 3 bulan begini terus. Entahlah, sepertinya rezeki lagi susah." "Rezeki itu bisa dicari, Dik," kata Samsul pelan. Suaranya terdengar berbeda, lebih berat dan dingin. Dika menatap Samsul dengan heran. "Maksudnya bagaimana mas?" Samsul mendekat, menurunkan suaranya hingga hampir berbisik. "Kamu kenal lembah keramat di hutan pinus?" Dika merasakan bulu kuduknya berdiri. Nama itu sudah ia dengar sejak kecil. Tempat yang dipenuhi cerita-cerita seram, tempat yang tidak boleh didatangi sembarangan orang. "Kenal mas, tapi kenapa?" "Di sana ada jalan untuk orang-orang yang sudah mentok seperti kita." "Aku juga dulu pernah ke sana waktu hampir bangkrut," ujar Samsul. Matanya menatap Dika tajam tanpa berkedip. Dika menelan ludah. Ia merasa ada sesuatu yang tidak benar dari cara Samsul berbicara. "Mas Samsul serius? Itu kan tempat keramat, berbahaya." "Berbahaya kalau kamu tidak tahu caranya. Tapi kalau kamu benar-benar butuh, tempat itu bisa membantu."
Warungmu bisa ramai lagi, Dik. Ramai seperti dulu, bahkan lebih, kata Samsul. Senyumnya tipis, hampir tidak terlihat. Dika terdiam, pikirannya kacau. Sebagian dirinya menolak keras ajakan itu, tapi sebagian lain mulai mempertimbangkan. Ia teringat tangisan Nita setiap malam, wajah Ayu yang cemas menanyakan kapan bisa daftar sekolah, dan tumpukan tagihan yang belum terbayar. Ia sudah mencoba segala cara, meminjam ke saudara, ke teman, tapi semua menolak karena tahu ia sudah tidak sanggup membayar. Bank juga menolak pengajuan kreditnya karena tidak punya jaminan. Tapi pasti ada risikonya, Mas, ucap Dika pelan. Semua ada risikonya, Dik. Tapi kalau kamu diam saja, warung ini pasti tutup. Kamu mau keluargamu menderita terus? Samsul berdiri, menepuk pundak Dika sekali. Pikirkan baik-baik. Kalau kamu siap, hubungi aku. Aku bisa antar kamu ke sana. Setelah Samsul pergi, Dika duduk sendirian sampai malam. Ia menatap warungnya yang gelap dan sepi. Dika tidak bisa tidur malam itu. Ia berbaring di samping Nita yang sudah tertidur, menatap langit-langit kamar yang retak. Kata-kata Samsul terus berputar di kepalanya. Lembah Keramat, tempat yang bisa mengubah segalanya. Ia ingat cerita-cerita seram yang sering ia dengar sejak kecil tentang tempat itu. Orang-orang di kampung selalu berpesan untuk tidak mendekati hutan pinus, apalagi masuk ke bagian dalam yang bernama Lembah Keramat. Konon, siapapun yang nekat ke sana dengan niat tidak baik akan mendapat masalah besar. Tapi ada juga yang bilang, tempat itu bisa memberikan apa yang diminta, asalkan ada yang dikorbankan. Dika tidak pernah percaya cerita semacam itu. Tapi sekarang, dalam keadaan seperti ini, ia mulai mempertimbangkannya. 3 hari setelah pertemuan dengan Samsul, pedagang daging di pasar menolak memberikan daging lagi kepada Dika. Tunggakan sudah terlalu banyak, hampir 3 juta rupiah. Dika mencoba memohon, bahkan menawarkan untuk membayar sebagian duluan, tapi pedagang itu menggeleng keras. Tanpa daging, warung tidak bisa buka. Tanpa warung buka, tidak ada pemasukan sama sekali. Dika pulang dengan tangan kosong, hanya membawa sayuran seadanya. Nita melihatnya dengan tatapan yang penuh kekhawatiran, tapi tidak bertanya apa-apa. Mereka berdua sudah tahu situasinya tanpa perlu bicara. Malam itu, Dika duduk sendirian di warungnya yang gelap. Ia menyalakan satu lampu kecil di sudut, cukup untuk menerangi meja kasir. Di depannya tergeletak uang receh hasil jualan hari itu. Dika menghitungnya satu persatu. 5.000, 7.000, 10.000 rupiah. Hanya itu, bahkan tidak cukup untuk membeli 1 kilogram daging. Ia menatap uang itu lama, merasakan beratnya kegagalan yang menimpa dirinya. Di dinding warung terpasang sebuah foto keluarga. Foto itu diambil 2 tahun lalu saat warung masih ramai. Mereka tersenyum bahagia, tidak ada beban di wajah siapapun. Sekarang, senyum itu terasa sangat jauh. Dika mengambil ponselnya dan membuka kontak Samsul. Jarinya melayang di atas tombol panggil, ragu untuk menekannya. Ia tahu sekali menekan, tidak ada jalan kembali. Tapi apa pilihan lain yang ia punya? Hutang terus menumpuk, Ayu belum bisa daftar sekolah, dan Nita semakin kurus karena sering tidak makan agar anak-anak bisa kenyang. Dika menekan tombol itu. Samsul menjawab setelah nada dering ketiga. "Halo Dik, sudah siap?" "Iya Mas, aku mau ikut," jawab Dika dengan suara pelan. "Bagus, kita berangkat Jumat Kliwon malam ini. Tunggu aku di ujung jalan depan warungmu jam 10 malam. Jangan bilang siapa-siapa," kata Samsul, lalu menutup telepon tanpa memberi Dika kesempatan bertanya lebih lanjut. Dika menatap layar ponsel yang kini gelap. Jumat Kliwon malam ini. Tinggal beberapa jam lagi. Ia merasa dadanya sesak, napasnya pendek. Ketakutan mulai merayap, tapi keputusan sudah diambil. Ia pulang ke rumah dan menemukan Nita masih terjaga di ruang tamu, melipat pakaian. "Nit, besok malam aku harus pergi ke pasar induk di luar kota. Ada kenalan yang bisa kasih daging murah, tapi harus diambil malam hari," ucap Dika berusaha terdengar biasa saja. Nita menatapnya sebentar, lalu mengangguk. "Hati-hati Mas, jangan pulang terlalu malam." Dika tersenyum tipis, merasa bersalah karena harus berbohong kepada istrinya sendiri. Ia masuk ke kamar dan berbaring, tapi tidak bisa memejamkan mata. Bayangan tentang Lembah Keramat terus menghantuinya. Ia bertanya-tanya apa yang akan ia hadapi di sana, siapa yang akan ia temui, dan apa konsekuensi dari keputusan yang ia ambil. Malam Jumat Kliwon tiba. Dika berpura-pura bersiap seperti biasa, mengenakan jaket tebal dan helm. Ia berpamitan kepada Nita dan anak-anaknya yang sudah bersiap tidur. Ayu memeluknya sebentar sebelum masuk kamar. Pelukan itu terasa sangat hangat, membuat Dika hampir ingin membatalkan niatnya.
Tapi ia sudah berjanji kepada Samsul, dan lebih dari itu, ia sudah berjanji kepada dirinya sendiri untuk menyelamatkan keluarganya. Pukul 10 malam, Dika sudah menunggu di ujung jalan. Jalanan sepi, hanya sesekali ada motor yang lewat. Tidak lama kemudian, Samsul datang dengan motor bebek hitam. Penampilannya berbeda, lebih gelap dan serius. Ia tidak tersenyum sama sekali. "Naik, kita harus sampai sebelum tengah malam," kata Samsul singkat. Dika naik ke boncengan motor tanpa berkata apa-apa. Mereka melaju keluar dari kota, menuju arah hutan pinus yang jaraknya sekitar 20 km. Angin malam terasa dingin menusuk, membuat Dika mengeratkan jaketnya. Jalanan semakin gelap dan sepi. Lampu-lampu rumah mulai jarang, digantikan oleh kegelapan pekat di kanan kiri jalan. Hanya lampu motor yang menerangi jalan di depan mereka. Sepanjang perjalanan, Samsul tidak bicara sama sekali. Dika mencoba bertanya beberapa kali, tapi Samsul hanya menjawab singkat atau tidak menjawab sama sekali. Dika merasakan ada yang berbeda dari temannya itu. Samsul yang dulu selalu ceria dan banyak bicara, kini terlihat seperti orang lain. Tatapannya kosong, gerakannya kaku, dan auranya terasa dingin. Dika mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu, meyakinkan diri bahwa mungkin Samsul juga tegang karena akan melakukan sesuatu yang tidak biasa. Mereka mulai memasuki jalan menanjak yang berkelok-kelok. Pohon-pohon pinus mulai bermunculan di kanan kiri jalan, tinggi dan rapat. Udara semakin dingin, napas Dika mulai terlihat menguap. Ia merasakan perutnya mual, entah karena jalan yang berkelok atau karena ketakutan yang semakin besar. Samsul terus memacu motornya lebih cepat, seolah dikejar sesuatu. Dika menoleh ke belakang beberapa kali, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Tapi kegelapan di belakang hanya membuatnya semakin takut. "Mas, masih jauh?" tanya Dika, suaranya gemetar. "Sebentar lagi," jawab Samsul tanpa menoleh. Pohon-pohon pinus di kanan kiri jalan tumbuh semakin rapat dan tinggi. Batang-batangnya seperti jeruji yang mengurung mereka dalam koridor gelap. Cahaya lampu motor menembus kegelapan hanya beberapa meter ke depan. Sisanya adalah hitam pekat yang tidak bisa ditembus pandangan. Dika mencengkeram bahu Samsul lebih erat saat motor melewati jalan yang semakin sempit dan berbatu. Tiba-tiba, lampu motor mati. Kegelapan total menyelimuti mereka. Dika merasakan jantungnya berhenti sedetik. "Mas, lampunya mati," ucap Dika panik. Samsul tidak menjawab. Ia hanya menepuk-nepuk lampu motor beberapa kali. Lampu menyala lagi, tapi redup dan berkedip-kedip. Mereka melanjutkan perjalanan dengan lampu yang tidak stabil itu. Belum sampai 100 meter, lampu mati lagi. Samsul menepuknya lagi, dan lampu menyala. Begitu berulang kali. Setiap kali lampu mati, Dika merasakan kegelapan menekannya dari segala arah, membuat napasnya sesak. Ia tidak tahu apakah ini hal biasa atau pertanda buruk. Angin mulai berhembus kencang, membawa bau tanah basah yang aneh. Padahal tidak ada tanda-tanda hujan, langit bahkan tidak mendung. Bau itu tercium sangat kuat, seperti tanah yang baru digali atau makam yang terbuka. Dika menutup hidungnya dengan tangan, tapi bau itu tetap menembus. Daun-daun pinus bergesekan satu sama lain, menimbulkan suara desiran yang terdengar seperti bisikan. Dika berusaha tidak mendengarkannya, fokus pada punggung Samsul yang terus bergerak naik turun, mengikuti jalan yang tidak rata. Setelah perjalanan yang terasa seperti berjam-jam, padahal mungkin hanya 20 menit, motor mulai melambat. Di depan, Dika melihat siluet sebuah pohon yang sangat besar. Saat mereka mendekat, cahaya lampu motor menyinari pohon beringin raksasa dengan akar-akar yang menjuntai hingga menyentuh tanah. Pohon itu berdiri sendiri di tengah lapangan kecil yang dikelilingi pohon pinus. Samsul menghentikan motornya tepat di bawah pohon beringin itu. "Turun," kata Samsul datar. Dika turun dari motor dengan kaki yang terasa lemas. Ia menatap sekeliling, mencoba memahami di mana mereka sekarang. Tempat ini terasa asing dan tidak nyaman. Udara begitu dingin sampai napasnya terlihat menguap tebal. "Mas, ini di mana? Lembah keramatnya mana?" tanya Dika. Samsul turun dari motor dan berdiri di samping Dika. Wajahnya terlihat pucat di bawah cahaya lampu motor yang redup. Matanya menatap lurus ke arah jalan setapak yang mengarah ke dalam hutan, tidak menatap Dika sama sekali. "Kamu harus jalan sendiri dari sini. Ikuti jalan tanah itu sampai ketemu punden tua. Di situ kamu tinggal tunggu," ucap Samsul dengan suara yang terdengar hampa. "Tunggu, Mas Samsul tidak ikut. Kenapa aku harus sendirian?" Dika mulai panik. Ia tidak siap untuk masuk ke hutan sendirian dalam kegelapan seperti ini. "Aku hanya bisa antar sampai sini,
Sisanya urusanmu sendiri, jawab Samsul. Tatapannya tetap kosong, seperti orang yang kehilangan jiwa. Dika ingin protes, ingin meminta Samsul untuk menemaninya, tapi melihat ekspresi temannya itu membuatnya urung. Ada sesuatu yang salah dengan Samsul. Orang di depannya ini bukan Samsul yang ia kenal. Dika menelan ludah, menatap jalan setapak yang gelap di depannya. Ia bisa melihat jalan tanah yang basah dan berlumpur, mengarah ke dalam hutan yang lebih gelap lagi. Dengan langkah gemetar, Dika mulai berjalan memasuki jalan setapak itu. Ia menoleh sekali ke belakang, melihat Samsul yang masih berdiri di bawah pohon beringin tanpa bergerak. Lampu motor menyinari tubuhnya, membuat bayangan panjang yang aneh di tanah. Dika berbalik lagi dan terus berjalan. Setiap langkahnya menginjak lumpur yang dalam, menimbulkan suara becek yang nyaring di tengah sunyi malam. Tidak lama setelah ia berjalan, kabut mulai muncul. Kabut itu datang tiba-tiba, sangat tebal sampai Dika hampir tidak bisa melihat jalan di depannya. Ia hanya bisa berjalan perlahan, meraba-raba dengan kaki untuk memastikan masih ada jalan. Bau dupa kemenyan mulai tercium, sangat menyengat dan membuat kepalanya pusing. Bau itu bercampur dengan bau tanah basah, menciptakan aroma yang aneh dan tidak enak. Dika menutup hidungnya dengan lengan baju, tapi tetap tidak membantu. Di tengah kabut yang semakin tebal, Dika mendengar suara aneh. Suara seperti kain yang diseret di tanah. Suara itu datang dari depan, semakin mendekat. Dika berhenti berjalan, tubuhnya kaku ketakutan. Ia ingin lari, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Suara itu semakin dekat, disertai bunyi melompat yang berat. Jantung Dika berdetak sangat cepat, keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara sangat dingin. Dari balik kabut, muncul sosok putih yang lompat-lompat mendekat. Sosok itu terbungkus kain kafan yang kotor dan lusuh, sebagian kainnya robek dan menjuntai. Dika mundur selangkah, hampir terjatuh karena menginjak lumpur. Sosok itu terus mendekat, dan saat jarak mereka hanya beberapa meter, Dika bisa melihat dengan jelas. Itu adalah pocong. Kain kafan menutupi seluruh tubuhnya, hanya menyisakan bagian wajah yang terlihat. Tapi wajah itu bukan wajah manusia. Matanya adalah dua lubang hitam yang dalam, tanpa bola mata, hanya kegelapan yang menatap langsung ke dalam jiwa Dika. Mulutnya terbuka sedikit, menunjukkan kegelapan yang sama. Dika ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Tubuhnya gemetar hebat, kakinya hampir tidak sanggup menopang berat badannya. Pocong itu berhenti melompat tepat di depan Dika, hanya berjarak 1 meter. Udara di sekitar mereka menjadi sangat dingin, napas Dika membeku di udara. Makhluk itu diam sejenak, menatap Dika dengan lubang hitam yang mengerikan itu. Lalu, suara keluar dari mulut pocong itu. Suara yang sangat berat dan dalam, seperti bergema dari bawah tanah, dari dunia yang jauh lebih gelap dari ini. Apa maumu datang ke sini? Aku butuh bantuan. Warungku sepi, hutang menumpuk. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, ucap Dika dengan napas terputus-putus. Pocong itu tidak langsung menjawab. Makhluk itu hanya diam. Lubang hitam di wajahnya tetap menatap Dika tanpa berkedip. Keheningan itu terasa sangat lama, membuat Dika semakin gelisah. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdetak sangat cepat, memenuhi telinganya. Seberapa besar keinginanmu untuk keluar dari kemiskinan? Tanya pocong itu dengan suara yang sama beratnya. Dika menelan ludah. Pertanyaan itu terdengar seperti ujian, seperti ada jawaban benar dan salah yang akan menentukan nasibnya. Ia berpikir sejenak, mengingat wajah Nita yang menangis setiap malam, wajah Ayu yang cemas menanyakan kapan bisa sekolah, dan tumpukan tagihan yang terus bertambah di rumahnya. Sangat besar, aku sudah tidak punya pilihan lain. Aku sudah mencoba segalanya, tapi tidak ada yang berhasil. Keluargaku menderita gara-gara aku, kata Dika. Suaranya mulai putus, hampir menangis. Ia merasa sangat lemah berdiri di depan makhluk ini, mengakui kegagalannya sebagai kepala keluarga. Pocong itu mengeluarkan suara yang terdengar seperti tawa, tapi sangat pelan dan dingin. Suara itu membuat bulu kuduk Dika berdiri, membuat seluruh tubuhnya merinding. Tawa itu tidak seperti tawa manusia, lebih seperti suara angin yang melewati gua gelap. Kau datang ke tempat yang tepat. Aku bisa membuat warungmu ramai setiap hari. Pelanggan akan datang tanpa henti, dari pagi sampai malam. Mereka akan datang dari berbagai tempat, bahkan dari luar kota. Uang akan mengalir seperti air bah, mengisi laci kasirmu sampai penuh, ucap pocong itu. Suaranya terdengar meyakinkan, seperti sedang memberikan janji yang pasti terjadi.
Dika merasakan secercah harapan muncul di dadanya. Bayangan warungnya yang ramai kembali, pelanggan berdatangan, uang mengalir lancar, semua hutang terbayar, anak-anaknya bisa sekolah dengan tenang. Itu semua yang ia inginkan. Tapi ia tahu, tidak mungkin semudah itu. Pasti ada konsekuensinya. Tapi semua pertolongan pasti ada harganya. Tidak ada bantuan tanpa bayaran di dunia ini, apalagi di tempat ini. Lanjut pocong itu sebelum Dika sempat bertanya. Dika merasakan dadanya sesak. Ia sudah menduga akan ada harga yang harus dibayar, tapi ia tidak tahu seberapa mahal harga itu. Tangannya gemetar, ia mengepalkannya untuk menghentikan getaran itu. "Apa yang harus kubayar?" tanya Dika pelan. Pocong itu diam sejenak, seolah menikmati ketegangan yang tercipta. Kabut di sekeliling mereka semakin tebal, membuat Dika merasa terkurung dalam dunia yang terpisah dari kehidupan normal. Setiap tahun sekali, satu nyawa harus diserahkan sebagai pengganti. Nyawa itu bisa siapa saja yang datang ke warungmu, tapi harus orang yang masih hidup dan sehat. Itu harganya, kata pocong itu dengan suara yang sangat dingin. Dika merasa dunia berputar. Nyawa. Ia harus memberikan nyawa seseorang setiap tahun. Itu berarti ia harus membunuh, atau setidaknya menyerahkan orang untuk dibunuh. Kepalanya pusing, lututnya hampir tidak sanggup menopang tubuhnya. Ia mundur selangkah, hampir terjatuh ke lumpur. "Tidak, aku tidak bisa. Aku tidak bisa membunuh orang," ucap Dika, suaranya bergetar hebat. Pocong itu tidak bergerak. Lubang hitam di wajahnya tetap menatap Dika dengan tatapan yang terasa menembus jiwa. "Kau sudah datang sejauh ini. Kau sudah tahu apa yang terjadi kalau kau kembali dengan tangan kosong. Hutangmu 15 juta rupiah dan terus bertambah. Pedagang daging tidak mau melayanimu lagi. Istrimu menangis setiap malam. Anak bungsumu tidak bisa sekolah. Berapa lama lagi kau bisa bertahan? Sebulan? 2 bulan? Lalu apa? Kau akan kehilangan rumah, kehilangan keluarga, kehilangan segalanya," kata pocong itu. Setiap kata yang keluar terasa seperti tusukan yang mengenai tepat di hati Dika. Dika terdiam. Semua yang dikatakan makhluk itu benar. Ia sudah berada di ujung jurang. Kalau ia tidak melakukan sesuatu sekarang, keluarganya akan hancur. Anak-anaknya akan putus sekolah. Nita akan meninggalkannya karena tidak sanggup lagi hidup dalam kemiskinan. Ia akan kehilangan segalanya. Pikirannya kacau antara moralitas dan kebutuhan. Antara menjadi orang baik dan menjadi kepala keluarga yang bisa menghidupi anak istrinya. "Bagaimana kalau aku tidak memberikan nyawa itu setiap tahun?" tanya Dika, masih mencoba mencari celah untuk keluar dari perjanjian ini. "Maka aku yang akan mengambil nyawa dari keluargamu sendiri. Istri atau anakmu, aku yang akan pilih," jawab pocong itu tanpa ragu. Dika merasakan seluruh harapannya runtuh. Tidak ada jalan keluar. Ia terjebak dalam pilihan yang sama-sama buruk. Memberikan nyawa orang lain atau kehilangan keluarganya sendiri. Tangannya gemetar, napasnya pendek dan cepat. Ia merasa seperti tenggelam dalam air yang sangat dalam. Tidak ada pegangan untuk diselamatkan. Wajah Ayu muncul di pikirannya. Senyum polos anaknya yang selalu membuatnya kuat. Ia tidak bisa membiarkan anak itu terluka. Ia tidak bisa membiarkan Nita menderita lebih dari ini. Dalam tekanan mental yang sangat besar, dengan pikiran yang sudah tidak jernih lagi, Dika menganggukkan kepalanya perlahan. Ia tidak bisa mengucapkan kata setuju dengan suara. Tapi anggukan itu sudah cukup. Pocong itu seolah tersenyum, meski wajahnya tidak berubah sama sekali. "Ucapkan. Katakan kau setuju," perintah pocong itu. Aku setuju," bisik Dika dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Ludahi tanah di depanmu 3 kali, lalu injak ludah itu. Itu tanda perjanjian sudah sah dan tidak bisa dibatalkan," kata pocong itu. Dika meludah ke tanah di depannya sekali. Ludahnya jatuh ke lumpur hitam. Ia meludah lagi, lalu yang ketiga kali. Tangannya gemetar saat ia mengangkat kaki dan menginjak ludah itu. Saat kakinya menyentuh tanah, ia merasakan hawa dingin yang sangat kuat menjalar dari kaki hingga ke seluruh tubuhnya. Rasanya seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya, sesuatu yang gelap dan berat. Pocong itu mulai mundur perlahan. Tubuhnya melebur ke dalam kabut. Suaranya terdengar semakin jauh. "Perjanjian sudah sah.
Warungmu akan ramai mulai besok. Jangan lupa bayarannya. Kabut semakin tebal, menelan sosok pocong itu hingga tidak terlihat lagi. Dika berdiri sendirian di tengah kabut. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin meski udara sangat dingin. Dika berjalan keluar dari kabut dengan langkah terseret. Tubuhnya terasa sangat berat, seperti ada beban tak kasat mata yang menempel di pundaknya. Ia menemukan jalan setapak yang sama, mengikutinya kembali menuju pohon beringin tempat Samsul menunggu. Saat ia keluar dari hutan, Samsul masih berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak sama sekali. Dika mendekatinya dengan napas tersengal, berusaha menormalkan detak jantungnya yang masih berdetak kencang. "Sudah selesai?" tanya Samsul dengan suara datar. Dika hanya mengangguk. Ia tidak sanggup bicara, tenggorokannya terasa kering dan sakit. Mereka naik motor dan pulang tanpa bicara sepatah kata pun. Sepanjang perjalanan pulang, Dika merasakan dingin yang aneh di tubuhnya. Dingin itu tidak hilang meski mereka sudah keluar dari kawasan hutan pinus. Ia memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menghangatkan diri, tapi tidak berhasil. Samsul mengantarnya sampai depan rumah, lalu pergi begitu saja tanpa pamit. Dika masuk ke rumah dengan langkah gontai, langsung menuju kamar dan berbaring di samping Nita yang sudah tertidur. Ia menatap langit-langit kamar sampai pagi, tidak bisa tidur sama sekali. Keesokan harinya, Dika bangun dengan tubuh yang sangat lelah. Ia ragu apakah kejadian semalam benar-benar terjadi atau hanya mimpi buruk yang sangat nyata. Tapi saat ia melihat sepatunya yang masih berlumpur hitam di depan pintu, ia tahu semua itu nyata. Dengan perasaan was-was, ia bersiap membuka warung seperti biasa. Nita membantu menyiapkan bumbu dan sayuran, tidak menyadari perubahan yang akan segera terjadi. Dika mulai merebus kaldu sejak jam 5 pagi, seperti yang selalu ia lakukan. Tapi pagi itu terasa berbeda. Ada perasaan aneh yang menghantuinya. Perasaan bahwa sesuatu akan berubah. Saat ia baru selesai menyalakan kompor dan memasukkan tulang sapi ke dalam panci besar, ia mendengar suara orang berbicara di depan warung. Dika keluar dan melihat 5 orang sudah menunggu di sana. Mereka berdiri di depan warung yang masih tertutup, menatap ke arah dapur dengan tidak sabar. "Pak, warungnya buka jam berapa?" tanya salah satu dari mereka. "Biasanya jam 7, Pak, tapi kaldu belum siap," jawab Dika heran. Ini pertama kalinya ada orang menunggu sebelum warung buka. "Tidak apa-apa, Pak. Kami tunggu saja di sini," kata orang itu sambil tersenyum. Dika kembali ke dapur dengan perasaan bingung. Ia tidak pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Nita juga heran melihat ada orang yang sudah menunggu sejak pagi buta. Dika mempercepat pekerjaannya, mengaduk kaldu lebih sering dan menambah api agar lebih cepat mendidih. Jam 7 tepat, ia membuka warung. 5 orang itu langsung masuk dan duduk, memesan bakso dengan porsi besar. Belum sempat Dika melayani mereka semua, sudah datang 7 orang lagi, lalu 10 orang, lalu lebih banyak lagi. Dalam waktu setengah jam, semua kursi di warung sudah penuh. Bahkan ada yang rela berdiri di pinggir jalan sambil menunggu giliran. Dika dan Nita kewalahan melayani pesanan yang terus berdatangan. Panci kaldu yang biasanya cukup untuk sehari penuh, kini hampir habis sebelum jam 9 pagi. Dika terpaksa merebus kaldu lagi di panci cadangan yang jarang dipakai. Tukang ojek daring mulai berdatangan, mengantarkan pesanan lewat aplikasi yang tiba-tiba ramai. Ponsel Dika tidak berhenti berdering, notifikasi pesanan terus masuk tanpa henti. "Mas, ini kenapa tiba-tiba ramai banget? Kemarin masih sepi," tanya Nita sambil mencuci mangkuk dengan cepat. "Entahlah, mungkin sedang beruntung," jawab Dika singkat. Ia tidak bisa menceritakan yang sebenarnya kepada Nita. Pembeli datang dari berbagai daerah. Ada yang dari Blimbing, dari Lowokwaru, bahkan ada yang dari Batu dan Kepanjen. Mereka mengatakan tiba-tiba ingin sekali makan bakso Dika, seolah ada sesuatu yang menarik mereka ke tempat itu. Beberapa pembeli bilang mereka bermimpi tentang warung ini, mimpi yang sangat jelas sampai mereka ingat alamatnya. Dika hanya tersenyum mendengar cerita-cerita itu, tapi di dalam hatinya ia merasa takut. Ini bukan keberuntungan biasa, ini hasil dari perjanjian yang ia buat semalam. Seharian penuh, warung tidak pernah sepi. Dari pagi sampai malam, pembeli terus berdatangan. Dika sampai harus membeli daging tambahan 3 kali karena stok habis terus. Pedagang daging yang kemarin menolak melayaninya, kini malah menelpon, menawarkan daging dengan harga lebih murah. Dika menjual lebih dari 200 mangkuk bakso dalam satu hari, padahal biasanya hanya 10 mangkuk. Laci kasir penuh dengan uang lembaran 50.000 dan 100.000 sampai tidak muat. Nita menghitung uang itu berkali-kali, tidak percaya dengan jumlahnya. Mereka mendapat untung hampir 3 juta rupiah dalam satu hari. "Mas, ini gila. Kita belum pernah dapat segini banyak,"
ucap Nita dengan mata berbinar. Wajahnya yang tadinya pucat dan lelah, kini terlihat berseri. Dika tersenyum melihat kebahagiaan istrinya, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Ia tahu dari mana semua ini berasal, dan ia tahu harga yang harus dibayar nanti. Tapi untuk saat ini, ia mencoba menikmati kejayaan yang datang tiba-tiba ini. Dalam seminggu, warung tetap ramai seperti hari pertama. Tidak ada sehari pun yang sepi. Uang terus mengalir, dan Dika berhasil melunasi separuh hutangnya di koperasi. Ia juga bisa membayar biaya sekolah Ayu dan membeli kebutuhan rumah tangga yang sudah lama tertunda. Rian mendapat sepatu sekolah baru, dan Nita bisa membeli beras dan lauk dengan cukup untuk sebulan. Kehidupan mereka berubah drastis dalam waktu singkat. Tapi di balik kegembiraan itu, Dika mulai merasakan keanehan. Setiap malam setelah menutup warung, saat ia sedang membereskan dapur sendirian, ia melihat bayangan putih melintas cepat di belakang gerobak. Bayangan itu hanya muncul sekilas, tapi cukup jelas untuk membuatnya merinding. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya bayangan dari lampu jalan yang tidak stabil. Tapi bayangan itu terus muncul setiap malam, selalu di tempat yang sama, selalu sekilas. Suatu pagi, saat Dika datang untuk menyiapkan warung, ia menemukan semua mangkuk yang sudah ia cuci bersih semalam terisi air berwarna merah. Air itu terlihat seperti darah, kental dan pekat. Bau anyir tercium sangat kuat. Dika menutup mulutnya, menahan mual. Ia membuang semua air itu dan mencuci ulang semua mangkuk dengan sabun berkali-kali. Ia bertanya kepada Nita, apakah ia melihat sesuatu yang aneh? Tapi Nita mengatakan tidak ada apa-apa. Dika mulai bertanya-tanya, apakah hanya ia yang bisa melihat hal-hal aneh ini? Kejadian serupa terus berulang. Kadang ia mendengar suara kain diseret di lantai warung saat tengah malam. Kadang ia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba muncul di sudut dapur meski tidak ada angin. Kadang ia melihat jejak kaki basah di lantai yang baru saja ia pel. Dika mencoba mengabaikan semua itu, meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaannya saja karena terlalu lelah bekerja. Warung sekarang buka dari pagi sampai malam tanpa henti, dan ia hampir tidak punya waktu istirahat. Mungkin kelelahan membuatnya berhalusinasi. Tanpa terasa, sudah hampir 1 tahun sejak malam itu di Lembah Keramat. 1 tahun sejak ia membuat perjanjian yang mengubah hidupnya sepenuhnya. Dalam 1 tahun itu, warung Dika tidak pernah sepi. Uang terus mengalir, kehidupan keluarganya berubah drastis. Dika membeli motor baru, motor bebek warna merah yang selalu ia inginkan. Ia merenovasi rumahnya, mengganti atap yang bocor, memasang keramik baru di ruang tamu, dan mengecat dinding dengan warna cerah. Rian dan Ayu sekolah dengan tenang, tidak pernah lagi mendengar keluhan tentang biaya. Nita bisa berbelanja kebutuhan rumah tangga tanpa harus menghitung uang receh. Mereka bahkan bisa menabung untuk membeli tanah di kampung. Dari luar, kehidupan mereka terlihat sempurna. Tapi Dika tahu, semua ini hanya ilusi. Harga yang harus dibayar sudah semakin dekat. Saat mendekati tanggal 1 tahun, gangguan yang selama ini hanya terjadi di warung mulai masuk ke rumahnya. Malam pertama, Dika terbangun karena mendengar suara aneh. Suara kain yang diseret di lantai, perlahan dan berat. Suara itu datang dari ruang tamu, bergerak menuju koridor yang menghubungkan ke kamar-kamar. Dika duduk di tempat tidur, mendengarkan dengan jantung berdebar. Nita masih tertidur di sampingnya, tidak mendengar apa-apa. Suara itu semakin dekat, melewati koridor, berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Dika menatap pintu yang tertutup, menunggu sesuatu terjadi. Tapi setelah beberapa detik, suara itu melanjutkan perjalanan, menjauh menuju ujung koridor. Dika memberanikan diri turun dari tempat tidur. Ia membuka pintu kamar perlahan, mengintip keluar. Koridor gelap, hanya diterangi sedikit cahaya dari lampu teras yang masuk lewat jendela. Tidak ada siapa-siapa. Ia berjalan perlahan, menyusuri koridor, memeriksa ruang tamu. Kosong. Ia memeriksa dapur, kamar mandi, semua tempat. Tidak ada apa-apa. Tapi ia jelas mendengar suara itu. Suara yang sama seperti yang sering ia dengar di warung. Dika kembali ke kamar dengan perasaan gelisah, berbaring di samping Nita, tapi tidak bisa tidur lagi sampai pagi. Kejadian serupa terus berulang setiap malam. Suara kain diseret selalu datang di waktu yang sama, sekitar jam 2 atau 3 pagi. Kadang suara itu hanya melewati ruang tamu, kadang sampai ke koridor, kadang berhenti di depan pintu kamar. Dika tidak pernah menemukan apapun setiap kali ia memeriksa. Tapi suara itu nyata, ia bisa mendengarnya dengan sangat jelas.
Wajahnya mulai terlihat pucat dan lelah karena kurang tidur. Nita bertanya apakah ia sakit, tapi Dika hanya bilang sedang banyak pikiran soal warung. Suatu pagi, Dika bangun lebih awal dari biasanya. Ia keluar dari kamar dan berjalan menuju dapur untuk minum. Tapi langkahnya terhenti saat ia melihat lantai ruang tamu. Di sana, tergores jejak kaki yang basah dan berlumpur. Lumpur itu berwarna hitam pekat, sangat pekat sampai terlihat seperti tinta. Jejak itu membentang dari pintu depan yang tertutup rapat, melewati ruang tamu, masuk ke koridor, dan berhenti tepat di depan pintu kamar Ayu. Dika mendekati jejak itu dengan hati berdebar. Bau anyir dan busuk tercium sangat kuat, bau tanah kuburan yang sudah ia kenal. Bau yang sama dengan bau di lembah keramat malam itu. Dika langsung mengambil pel dan membersihkan jejak itu sebelum Nita atau anak-anaknya bangun. Tapi tangannya gemetar saat mengepel, dan bau itu tidak hilang sepenuhnya meski ia sudah mengepel berkali-kali dengan sabun. Ia membuka semua jendela, menyalakan kipas angin, tapi bau itu tetap menempel di ruangan. Nita bangun dan langsung bertanya tentang bau aneh di rumah. "Mas, ini bau apa? Kok aneh banget?" tanya Nita sambil menutup hidungnya. "Entah, mungkin selokan mampet. Nanti aku panggil tukang untuk bersihin," jawab Dika sambil berusaha terlihat tenang. Nita mengerutkan kening, merasakan ada yang tidak beres. "Rumah kita kok belakangan ini terasa aneh, Mas. Dingin terus, padahal cuaca panas. Kadang aku merasa ada yang ngeliat dari pojok ruangan." Dika menelan ludah. Jadi bukan hanya dia yang merasakan. Nita juga mulai merasakan kehadiran sesuatu di rumah mereka. Ia harus lebih berhati-hati agar Nita tidak curiga terlalu jauh. Mungkin karena rumah habis direnovasi. Kadang cat baru bikin hawa dingin. Atau mungkin kamu kecapean ngurus rumah dan warung, kata Dika, mencoba memberikan penjelasan yang masuk akal. Nita tidak terlihat yakin, tapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Dika merasa bersalah harus terus berbohong kepada istrinya, tapi ia tidak punya pilihan. Jika Nita tahu yang sebenarnya, ia pasti akan panik dan mungkin meninggalkan rumah ini. Dika tidak bisa membiarkan itu terjadi. Malam-malam berikutnya, gangguan semakin intens. Suara kain diseret kini disertai dengan ketukan pelan di pintu kamar. 3 ketukan, berhenti, lalu 3 ketukan lagi. Dika tidak pernah membuka pintu saat mendengar ketukan itu. Ia hanya berbaring kaku di tempat tidur, menunggu sampai suara itu berhenti. Kadang, ia mendengar suara napas berat di luar pintu. Napas yang panjang dan dalam, seperti orang yang sedang menahan sakit. Seminggu sebelum genap 1 tahun, Dika bermimpi. Dalam mimpi itu, ia kembali berdiri di lembah keramat. Kabut tebal menyelimuti sekelilingnya dan di depannya berdiri pocong yang sama. Makhluk itu menatapnya dengan lubang hitam di wajahnya, diam tanpa berkata apa-apa. Lalu suara itu keluar, suara berat yang sudah sangat ia kenal. "Waktu sudah dekat, kau harus memilih 1 orang untuk diserahkan. Kalau kau tidak memilih, aku yang akan ambil salah satu dari keluargamu. Istri atau anakmu, terserah aku yang pilih." Dika ingin protes, ingin berteriak bahwa ia tidak sanggup melakukan itu. Tapi suaranya tidak keluar. Ia hanya bisa berdiri diam, menatap pocong itu dengan ketakutan yang sangat besar. "Kau sudah menikmati hasilnya selama 1 tahun. Sekarang saatnya bayar. Jangan coba-coba untuk lari atau membatalkan perjanjian. Kau tidak akan bisa. Perjanjian ini selamanya," lanjut pocong itu. Dika terbangun dengan napas tersengal dan tubuh basah kuyup oleh keringat. Ia duduk di tempat tidur, memeluk lututnya, berusaha menenangkan diri. Nita terbangun dan menatapnya dengan khawatir. "Mas, kamu kenapa? Mimpi buruk lagi?" tanya Nita sambil mengelus punggung Dika. "Iya, mimpi aneh. Tidak apa-apa," jawab Dika pelan. Tapi ia tahu, itu bukan mimpi biasa. Itu adalah peringatan. Pocong itu mengingatkan bahwa waktu penagihan sudah sangat dekat. Ia harus memilih seseorang atau keluarganya yang akan diambil. Pilihan yang bagaimanapun juga akan menghancurkannya. Dika bangkit dari tempat tidur dengan tubuh yang terasa berat, bersiap untuk membuka warung seperti biasa. Tapi hari itu terasa berbeda. Ada ketegangan yang mengendap di dadanya, seolah menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Warung buka seperti biasa. Pembeli berdatangan sejak pagi, ramai seperti hari-hari sebelumnya. Dika melayani mereka dengan senyum yang dipaksakan, berusaha terlihat normal meski pikirannya kacau. Nita membantu di kasir, sesekali menatap Dika dengan tatapan khawatir. Ia tahu suaminya sedang menyembunyikan sesuatu, tapi ia tidak tahu apa. Siang itu, sekitar pukul 2,
datanglah seorang pemuda yang sudah sering Dika lihat. Namanya Bagus, pemuda yatim piatu yang tinggal di kontrakan tidak jauh dari warung. Bagus bekerja sebagai tukang cuci motor di bengkel seberang jalan. Penghasilannya pas-pasan, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Bagus adalah pelanggan setia yang hampir setiap hari datang makan bakso. Ia selalu memesan 1 mangkuk bakso urat dengan es teh manis, lalu duduk di sudut warung sambil main ponsel. Pemuda itu pendiam, jarang bicara dengan orang lain, tapi selalu sopan dan ramah kepada Dika dan Nita. Bagus tidak punya keluarga, orang tuanya sudah meninggal saat ia masih SMP, dan ia hidup sendiri sejak saat itu. Dika tahu cerita itu karena pernah ngobrol dengan Bagus saat warung sepi dulu. Sore itu, Bagus duduk di tempat biasanya, makan bakso dengan tenang. Dika sedang mengaduk kaldu di dapur saat ia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba muncul. Hawa yang sama seperti yang selalu ia rasakan saat ada gangguan. Ia menoleh ke arah Bagus, dan saat itulah ia melihatnya. Bayangan hitam pekat, seperti asap tebal yang bergerak perlahan, melingkari tubuh Bagus. Bayangan itu berputar di sekeliling pemuda itu, naik turun seperti sedang mengendus, lalu perlahan membelai pundak Bagus dengan gerakan yang sangat halus. Dika terhenyak, hampir menjatuhkan sendok sayur yang ia pegang. Ia menatap bayangan itu dengan mata terbelalak. Bayangan itu sangat nyata, sangat jelas, meski gelap dan tidak berbentuk pasti. Dika menoleh ke arah pembeli lain, mencoba melihat apakah mereka juga melihat bayangan itu. Tapi tidak ada satupun yang menatap ke arah Bagus dengan aneh. Mereka semua makan dengan biasa, berbicara dengan teman mereka, tidak menyadari apapun. Bahkan Bagus sendiri tidak menyadari ada bayangan hitam yang melingkari tubuhnya. Ia terus makan dengan tenang, sesekali minum es teh. Dika merasa dadanya sesak. Ia tahu apa artinya bayangan itu. Pocong sudah menandai Bagus, pemuda itu yang akan menjadi tumbal. Dika mundur selangkah, bersandar ke dinding dapur, berusaha menenangkan napasnya yang tiba-tiba menjadi pendek dan cepat. Tangannya gemetar saat ia meletakkan sendok sayur. Ia tidak bisa menerima ini. Bagus adalah anak baik, tidak punya siapa-siapa. Hidupnya sudah cukup susah tanpa harus mati muda seperti ini. Tapi bayangan itu tetap ada, melingkari Bagus seperti penanda yang tidak bisa dihapus. Bagus selesai makan dan menghampiri kasir untuk membayar. Ia tersenyum kepada Nita, memberikan uang pas, lalu berpamitan pulang. Saat melewati dapur, Bagus sempat menatap Dika dan mengucapkan terima kasih. Dika hanya bisa mengangguk kaku, tidak sanggup membalas senyum pemuda itu. Bayangan hitam itu mengikuti Bagus sampai keluar warung, baru menghilang saat Bagus sudah jauh. Dika berdiri terpaku di dapur, merasakan berat yang luar biasa di pundaknya. Malam harinya, Dika bermimpi lagi. Kali ini, mimpinya lebih jelas dan lebih menakutkan. Ia kembali berdiri di lembah keramat, kabut menyelimuti sekelilingnya. Pocong muncul dari kabut, berdiri tepat di depannya dengan jarak yang sangat dekat. Kau sudah lihat tandanya. Pemuda itu yang harus kau serahkan sebelum akhir bulan. Jangan coba-coba untuk menyelamatkannya. Dia sudah ditandai dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Kata pocong dengan suara dingin yang membuat Dika merinding. Tidak bisa orang lain? Kenapa harus dia? Tanya Dika dengan suara putus asa. Karena aku yang memilih. Kau tidak punya hak untuk memilih. Kau hanya perlu menyerahkan. Jawab pocong tanpa emosi. Dika terbangun dengan napas tersengal. Ia langsung bangkit dari tempat tidur dan keluar rumah, mengambil motor dan melaju ke arah hutan pinus. Ia harus mencoba membatalkan perjanjian ini. Ia tidak bisa membiarkan Bagus mati. Tapi saat ia sampai di pohon beringin tempat Samsul mengantar dia dulu, jalan menuju lembah keramat terhalang. Di depan jalan setapak itu, berdiri beberapa sosok hitam tanpa wajah. Sosok-sosok itu diam tidak bergerak, tapi kehadiran mereka sangat mengancam. Dika mencoba mendekat, tapi hawa dingin yang sangat kuat mendorongnya mundur. Ia mencoba beberapa kali, tapi selalu terpental kembali oleh kekuatan yang tidak terlihat. Biarkan aku masuk, aku harus bicara dengan dia, teriak Dika frustasi. Tapi sosok-sosok itu tidak bergerak, tidak menjawab. Dika akhirnya menyerah dan pulang dengan perasaan hancur. Ia tidak bisa membatalkan perjanjian. Jalan itu sudah ditutup untuknya. Keesokan harinya, Dika mencoba cara lain. Saat Bagus datang ke warung seperti biasa, Dika menghampirinya sebelum pemuda itu duduk. "Gus,
"Maaf ya, warung hari ini tutup lebih awal. Ada urusan keluarga mendadak," kata Dika, berusaha terdengar meyakinkan. Bagus mengangguk dengan pengertian. "Oh iya Pak, tidak apa-apa. Besok saya datang lagi." Dika berharap Bagus tidak akan datang lagi besok. Tapi keesokan harinya, Bagus datang tepat jam 2 seperti biasanya. Dika mencoba alasan lain. "Gus, warung mau renovasi minggu depan. Mungkin tutup beberapa hari. Kamu coba cari bakso di tempat lain dulu ya," ucap Dika. "Baik Pak, tapi hari ini masih buka kan? Saya pesan 1, jawab Bagus sambil tersenyum. Dika tidak bisa menolak. Ia melayani Bagus dengan perasaan bersalah yang sangat besar. Setiap hari, ia mencoba berbagai cara untuk membuat Bagus berhenti datang. Ia bilang warung kehabisan stok, bilang sedang sakit, bahkan pernah bilang harga naik 2 kali lipat. Tapi Bagus tetap datang. Seolah ada kekuatan yang menarik pemuda itu kembali ke warung. Tidak peduli alasan apapun yang Dika berikan. Kadang Bagus datang lebih awal, kadang lebih siang, tapi ia selalu datang. Dika semakin tertekan. Ia tidak bisa tidur dengan nyenyak, tidak bisa makan dengan tenang. Setiap kali melihat Bagus, ia melihat bayangan hitam yang semakin pekat melingkari tubuh pemuda itu. Bayangan itu seperti menghitung waktu, menunggu saat yang tepat untuk mengambil nyawa Bagus. Nita mulai khawatir melihat kondisi Dika yang semakin memburuk. "Mas, kamu sakit ya? Kok pucat terus, kurus lagi? Mau ke dokter?" tanya Nita suatu malam. "Tidak usah, aku cuma capek aja. Nanti juga sembuh sendiri," jawab Dika sambil memaksakan senyum. Hari-hari berlalu dengan lambat namun pasti, dan akhirnya tanggal itu tiba. Malam Jumat Wage, bertepatan dengan bulan gelap tanpa cahaya bulan sama sekali. Dika menandai tanggal itu di kalender sejak seminggu lalu, menatapnya setiap pagi dengan perasaan takut yang semakin membesar. Sejak sore hari, Dika sudah merasakan ada yang berbeda. Udara terasa lebih berat, lebih pekat, seperti ada tekanan tak kasat mata yang menekan dari segala arah. Ia membuka warung seperti biasa, tapi tangannya gemetar saat menyiapkan kaldu. Nita bertanya apakah ia demam, tapi Dika menggeleng dan bilang tidak apa-apa. Langit yang tadinya cerah perlahan berubah mendung meski perakiraan cuaca di ponselnya mengatakan hari ini cerah. Awan hitam berkumpul di atas warung, menutupi sinar matahari yang mulai meredup. Saat Dika keluar untuk mengambil gelas di meja depan, ia melihat burung-burung gagak bertengger di pohon mangga di depan warung. Ada puluhan ekor, duduk berderet di dahan dengan tubuh hitam mengkilat. Mereka mengeluarkan suara yang nyaring dan mengganggu, tidak seperti kicauan burung biasa. Suara itu terdengar seperti teriakan peringatan, atau mungkin ejekan. Dika menatap burung-burung itu dengan perasaan tidak enak. Burung gagak jarang terlihat di daerah ini, dan tidak pernah sebanyak ini. Kehadiran mereka terasa seperti pertanda buruk. Pembeli datang seperti biasa, ramai dan tidak henti. Tapi Dika tidak bisa fokus melayani mereka. Pikirannya terus melayang ke Bagus, bertanya-tanya apakah pemuda itu akan datang hari ini. Sebagian dirinya berharap Bagus tidak datang, tapi ia tahu itu sia-sia. Bagus pasti akan datang, seperti yang selalu ia lakukan setiap hari. Jam 2 lewat 10 menit, Dika mulai merasa sedikit lega karena Bagus belum muncul. Mungkin hari ini pemuda itu sibuk, mungkin tidak sempat makan siang. Tapi harapan itu hancur saat ia melihat Bagus berjalan menuju warung dengan langkah santai, mengenakan kaos biru pudar dan celana jeans lusuh seperti biasa. Dika merasakan dadanya sesak. Ia ingin menutup warung sekarang juga, mengusir semua pembeli dan mengunci pintu. Tapi ia tidak bisa melakukan itu tanpa menimbulkan kecurigaan. Bagus masuk dan duduk di tempat biasanya, tersenyum ramah kepada Nita yang sedang melayani di kasir. "Pak Dika, 1 bakso urat seperti biasa ya?" ucap Bagus dari tempat duduknya. Dika berdiri kaku di dapur, tidak menjawab. Nita yang mendengar pesanan Bagus menoleh ke arah Dika dengan heran. "Mas, Bagus pesan," kata Nita mengingatkan. Dika tersadar dan mengangguk. Dengan tangan gemetar, ia mulai menyiapkan bakso untuk Bagus. Ia memasukkan bakso urat ke dalam mangkuk, menuangkan kuah panas, menambahkan mie dan sayuran. Semua gerakan itu terasa sangat berat, seperti sedang menyiapkan makanan terakhir untuk seseorang yang akan segera mati. Saat ia mengantarkan mangkuk itu ke meja Bagus, ia hampir tidak sanggup menatap wajah pemuda itu. "Ini Gus, gratis hari ini. Anggap saja bonus pelanggan setia," kata Dika dengan suara pelan. Bagus terkejut dan tersenyum lebar. "Wah, terima kasih banyak Pak. Padahal saya sudah siap bayar."
Tidak apa-apa, kamu sudah sering banget makan di sini. Ini terima kasih dari aku, jawab Dika. Ia merasakan matanya memanas, hampir menangis, tapi ia tahan. Bagus makan dengan lahap, tidak menyadari apapun. Dika berdiri di dapur, mengawasi pemuda itu dari kejauhan. Bayangan hitam masih melingkari tubuh Bagus, semakin pekat dan semakin jelas. Dika bisa melihat bayangan itu bergerak gelisah, seperti menunggu waktu yang tepat. Setelah selesai makan, Bagus berpamitan dan pulang. Dika menatap punggung pemuda itu sampai hilang di tikungan jalan, merasakan beban yang sangat berat di dadanya. Sore itu, Dika menutup warung lebih awal. Ia bilang kepada Nita bahwa ia merasa tidak enak badan dan perlu istirahat. Beberapa pembeli yang masih ingin makan terpaksa kecewa, tapi Dika tidak peduli. Ia harus pulang, harus berada di dekat rumah saat itu terjadi. Ia tidak tahu kenapa ia merasa harus ada di sana. Mungkin sebagian kecil dari dirinya masih berharap bisa menyelamatkan Bagus entah bagaimana. Di rumah, Dika tidak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya duduk di ruang tamu, menatap jam dinding yang berdetak perlahan. Nita sibuk di dapur menyiapkan makan malam, sesekali melirik Dika dengan khawatir. Rian dan Ayu sudah tidur di kamar mereka. Malam semakin larut, dan suasana di sekitar rumah semakin sunyi. Bahkan suara jangkrik yang biasanya nyaring, kini tidak terdengar sama sekali. Hanya ada keheningan yang mencekam. Tengah malam, tepat saat jarum jam menunjuk angka 12, Dika mendengar jeritan. Jeritan pendek tapi sangat menusuk, datang dari arah kontrakan Bagus yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumahnya. Jeritan itu memecah keheningan malam, membuat Dika langsung terbangun dari duduknya. Nita yang sudah tidur juga terbangun. "Mas, itu suara apa?" tanya Nita ketakutan. "Entah, aku cek dulu," jawab Dika sambil langsung berlari keluar rumah. Ia berlari sekuat tenaga menuju kontrakan Bagus, kaki telanjang menginjak aspal yang kasar. Napasnya terengah, jantungnya berdetak sangat kencang. Sebagian dari dirinya masih berharap bisa menyelamatkan Bagus, bisa mencegah apa yang sudah ditakdirkan. Ia sampai di depan kontrakan yang berupa bangunan sederhana dengan 3 kamar berjajar. Kamar Bagus yang paling ujung pintunya tertutup rapat, tidak ada cahaya dari dalam. Dika menggedor pintu berkali-kali. "Bagus, Bagus, kamu di dalam?" teriaknya keras. Tidak ada jawaban. Dika mencoba membuka pintu, tapi terkunci dari dalam. Tanpa berpikir panjang, ia mundur beberapa langkah, lalu menendang pintu dengan keras. Pintu kayu tipis itu jebol, terbuka dengan bunyi keras. Dika masuk ke dalam kamar yang gelap. Ia menyalakan lampu dan menatap sekeliling dengan napas tersengal. Kamar itu kosong. Benar-benar kosong. Tidak ada Bagus dimanapun. Tempat tidur kecil di sudut ruangan kosong, hanya ada selimut tipis yang tergeletak berantakan. Dika memeriksa kamar mandi kecil di dalam, kosong juga. Ia membuka lemari kayu yang ada di sudut, hanya berisi beberapa potong baju lusuh. Bagus tidak ada. Tapi di atas kasur, tergeletak sesuatu yang membuat Dika mundur selangkah. Gulungan kain kafan putih yang kotor dan basah, berlumpur hitam pekat. Kain itu terlihat sangat tua dan lusuh, sebagian robek dan sobek. Bau tanah kuburan yang busuk menyengat sangat kuat, memenuhi seluruh ruangan. Dika menutup hidungnya, berusaha tidak muntah. Ia mendekati kasur dengan hati-hati, menatap kain kafan itu dengan ketakutan yang sangat besar. Kain itu basah, meninggalkan bekas lumpur hitam di kasur putih. Dika menoleh ke pintu dan melihat sandal jepit biru milik Bagus masih tergeletak di depan pintu. Seperti pemiliknya baru saja melepasnya sebelum masuk. Tapi Bagus sudah tidak ada. Pemuda itu hilang tanpa jejak, hanya meninggalkan kain kafan yang menjadi bukti bahwa sesuatu yang mengerikan baru saja terjadi. Sepanjang jalan pulang, perasaan bersalah yang sangat besar menghimpit dadanya. Bagus sudah hilang karena dia. Pemuda yatim piatu yang tidak punya siapa-siapa itu, kini entah di mana. Mungkin sudah mati. Mungkin terseret ke dunia lain yang gelap. Semua karena perjanjian yang Dika buat setahun lalu. Dika sampai di rumah dengan tubuh gemetar. Nita masih terjaga di ruang tamu, menunggu dengan cemas. Saat melihat Dika masuk, ia langsung menghampiri. "Mas, tadi suara apa? Kamu kemana aja?" tanya Nita khawatir. "Tidak apa-apa, mungkin ada kucing berkelahi. Sudah selesai, ayo tidur," jawab Dika dengan suara lemah. Ia tidak bisa menceritakan yang sebenarnya kepada Nita. Tidak sekarang, mungkin tidak akan pernah. Mereka masuk ke kamar dan berbaring di tempat tidur. Nita cepat tertidur karena kelelahan, tapi Dika tidak bisa memejamkan mata.
Ia berbaring terlentang, menatap langit-langit kamar yang terlihat samar dalam kegelapan. Pikirannya penuh dengan bayangan wajah bagus, senyum ramah pemuda itu. Cara ia selalu mengucapkan terima kasih setiap kali selesai makan. Dika mencoba meyakinkan diri bahwa ini sudah selesai. Tumbal sudah diberikan, perjanjian sudah dipenuhi. Sekarang teror akan berhenti dan kehidupan bisa kembali normal. Warung tetap ramai, keluarga sejahtera, dan ia tidak perlu takut lagi. Tapi keyakinan itu hancur saat ia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba muncul di kamar. Dingin yang sangat menusuk, membuat napasnya terlihat memuap meski AC tidak menyala. Dika duduk perlahan di tempat tidur, menatap sekeliling kamar dengan jantung berdebar kencang. Di pojok kamar, dekat lemari pakaian, berdiri sosok yang sudah sangat ia kenal. Pocong dengan kain kafan kotor, berdiri tegak tanpa bergerak. Lubang hitam di wajahnya menatap langsung ke arah Dika dengan tatapan yang tajam dan dingin. Dika ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Ia menoleh ke samping, melihat Nita masih tertidur dengan tenang, seolah tidak merasakan apa-apa. Bahkan napas Nita terdengar teratur, seperti dunia di luar Dika dan pocong itu tidak ada. Waktu seolah berhenti hanya untuk mereka berdua. Dika kembali menatap pocong yang kini mulai bergerak, melompat perlahan mendekat ke arah tempat tidur. Setiap lompatan membuat bunyi berat yang hanya Dika dengar. Pocong itu berhenti tepat di samping tempat tidur, menatap Dika dari atas. "Kau pikir sudah selesai?" tanya pocong dengan suara berat yang bergema di dalam kepala Dika. Dika menelan ludah, berusaha berbicara meski tenggorokannya terasa kering. "Tumbal sudah kuberikan. Perjanjian sudah selesai, kan?" Pocong itu mengeluarkan suara yang terdengar seperti tawa, tapi sangat dingin dan mengerikan. Tawa itu membuat seluruh tubuh Dika merinding. "Selesai? Kau pikir perjanjian ini hanya untuk setahun? Kau benar-benar bodoh," kata pocong dengan nada mengejek. Dika merasakan dadanya sesak. Ia mulai mengerti ke arah mana pembicaraan ini. "Apa maksudmu? Tumbal yang kau berikan bukan untuk mengakhiri perjanjian. Itu bayaran untuk tahun pertama. Tahun depan, kau harus memberikan 1 nyawa lagi. Begitu seterusnya sampai kau mati. Perjanjian ini seumur hidup. Tidak ada cara untuk berhenti, tidak ada cara untuk keluar." Jelas pocong dengan suara yang sangat jelas dan tegas. Dika merasakan dunia runtuh di sekelilingnya. Seumur hidup, ia harus membunuh 1 orang setiap tahun seumur hidupnya. Itu artinya 10, 20, mungkin 30 orang akan mati karena dia. Ia tidak sanggup membayangkannya. Tidak bisa. Aku tidak tahu konsekuensinya seperti ini. Batalkan perjanjiannya, kumohon, ucap Dika dengan suara putus asa. Ia hampir menangis, tangannya gemetar hebat. Terlambat untuk menyesal. Kau sudah setuju, kau sudah menginjak ludahmu sendiri sebagai tanda. Perjanjian sudah sah dan tidak bisa dibatalkan dengan cara apapun. Bahkan kematianmu tidak akan membatalkannya, jawab pocong tanpa sedikit pun rasa kasihan. Dika turun dari tempat tidur, berlutut di lantai di depan pocong. Ia tidak peduli lagi dengan harga dirinya. Yang ia pikirkan hanya bagaimana cara keluar dari neraka ini. "Kumohon, ambil apa saja dariku. Ambil warungku, ambil semua hartaku. Tapi jangan buat aku terus membunuh orang. Aku tidak sanggup." Pintanya dengan air mata mulai mengalir di pipinya. Pocong itu diam sejenak, lalu mendekat lebih dekat lagi. Dika bisa merasakan hawa dingin yang sangat kuat dari tubuh makhluk itu. Dingin yang menembus hingga ke tulang. "Kau sudah melanggar aturan. Kau mencoba membatalkan perjanjian dengan mendatangi lembah keramat lagi. Kau mencoba menghalangi Tumbal dengan melarang pemuda itu datang. Kau melanggar dan harus ada hukuman," kata pocong. "Hukuman apa? Apalagi yang harus aku bayar?" tanya Dika dengan suara gemetar. Pocong itu mengulurkan tangannya yang terbungkus kain kafan. Tangan itu terlihat kurus dan putih pucat, jari-jarinya panjang dan kaku. Tangan itu bergerak menuju leher Dika, menyentuhnya dengan sentuhan yang sangat dingin. Dika merasakan seluruh tubuhnya membeku seketika. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, bahkan tidak bisa bernapas. Dingin itu menyebar dari leher ke seluruh tubuhnya, membuat darahnya terasa berhenti mengalir. "Karena kau melanggar, maka kau sendiri yang akan menjadi bagian dari kutukan ini. Kau akan bergabung denganku, menjadi penunggu lembah keramat, mencari tumbal untuk orang-orang bodoh lain yang datang meminta kekayaan. Selamanya," bisik pocong tepat di telinga Dika.
Dika ingin melawan, ingin melepaskan diri, tapi tubuhnya sama sekali tidak merespons. Ia hanya bisa menatap lubang hitam di wajah pocong dengan ketakutan yang sangat besar. Cengkeraman di lehernya semakin kuat, semakin dingin, membuat kesadarannya mulai kabur. Ia melihat Nita yang masih tertidur di tempat tidur, tidak menyadari apa yang terjadi pada suaminya. Pagi harinya, Nita terbangun dengan perasaan aneh. Ia merasakan ada yang berbeda, ada yang hilang. Ia menoleh ke samping dan melihat tempat tidur kosong. Selimut di bagian Dika masih rapi, seperti tidak tersentuh sama sekali. Nita turun dari tempat tidur dan mencari ke kamar mandi. Kosong. Ia keluar ke ruang tamu, ke dapur, memeriksa setiap sudut rumah. Dika tidak ada di mana-mana. Nita mulai panik. Ia keluar rumah dan memeriksa garasi. Motor bebek merah milik Dika masih terparkir rapi di sana. Sandal Dika masih ada di depan pintu kamar. Dompetnya masih tergeletak di meja ruang tamu bersama ponselnya. Semuanya masih ada, kecuali Dika sendiri. Nita bertanya kepada anak-anaknya yang baru bangun, tapi mereka juga tidak tahu. Ia bertanya kepada tetangga sebelah, tapi tidak ada yang melihat Dika keluar rumah sejak semalam. Nita mencoba menelpon ponsel Dika, tapi ponsel itu berdering di meja. Kepanikan mulai berubah menjadi ketakutan. Siang itu, Nita melaporkan kehilangan suaminya ke kantor polisi. Polisi datang ke rumah, melakukan pemeriksaan, bertanya kepada tetangga dan orang-orang di sekitar. Tidak ada yang melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan. Dika menghilang tanpa jejak, tanpa tanda perlawanan, tanpa apapun. Pencarian dilakukan selama seminggu. Polisi menyisir daerah sekitar rumah, memeriksa tempat-tempat yang biasa Dika kunjungi, bahkan menyebarkan foto Dika di media sosial. Tidak ada hasil. Dika benar-benar hilang seperti ditelan bumi. Nita menangis setiap hari, bingung dan takut. Anak-anaknya juga ketakutan, terutama Ayu yang sering bermimpi buruk tentang ayahnya. Warung bakso ditutup sementara karena Nita tidak sanggup menjalankannya sendirian. Pelanggan yang tadinya ramai, kini tidak datang lagi. Seolah keramaian itu hilang bersama dengan hilangnya Dika. Malam-malam di rumah itu menjadi sangat mencekam. Nita sering terbangun tengah malam karena mendengar suara ketukan di pintu. 3 ketukan pelan, berhenti, lalu 3 ketukan lagi. Setiap kali ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di luar. Kadang ia mendengar suara rintihan minta tolong, suara yang sangat mirip dengan suara Dika. Suara itu datang dari arah belakang rumah, dari arah hutan pinus yang jaraknya beberapa kilometer. Nita mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya imajinasinya karena terlalu merindukan Dika. Tapi suara itu terus datang setiap malam, semakin jelas dan semakin dekat. Tetangga mulai melaporkan hal-hal aneh. Pak Hadi yang rumahnya dekat dengan hutan pinus bilang ia sering melihat 2 sosok pocong di pinggir hutan saat malam hari. Sosok-sosok itu hanya berdiri diam, menatap ke arah kampung. Salah satu sosok itu, kata Pak Hadi, memiliki wajah yang sangat mirip dengan Dika. Wajah yang pucat dan kosong, tapi jelas itu Dika. Cerita itu menyebar dengan cepat di kampung, menciptakan ketakutan dan legenda baru. Orang-orang mulai percaya bahwa Dika kini menjadi bagian dari penunggu lembah keramat, terikat selamanya dalam kutukan yang ia buat sendiri. Beberapa orang yang pernah makan di warung Dika setelah warung ditutup melaporkan melihat hal yang sama. Mereka lewat depan warung yang gelap dan terkunci, lalu melihat bayangan seseorang berdiri di belakang gerobak dapur. Bayangan itu berbentuk seperti Dika, berdiri dengan tatapan kosong menatap keluar. Saat mereka mendekat untuk melihat lebih jelas, bayangan itu menghilang. Tapi perasaan diawasi tetap ada, membuat mereka cepat-cepat pergi dari tempat itu. Warung yang dulunya ramai dan penuh tawa, kini menjadi tempat yang ditakuti, tempat yang tidak berani didekati orang saat malam hari. Suara rintihan dari hutan pinus semakin sering terdengar, terutama pada malam-malam keramat seperti Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Suara itu terdengar seperti orang yang menderita, memohon untuk dibebaskan. Beberapa orang yang berani mendekat ke hutan bilang mereka mendengar suara yang memanggil nama mereka, mengajak mereka masuk ke dalam. Tapi tidak ada yang berani masuk, karena mereka tahu siapapun yang masuk ke lembah keramat dengan niat mencari kekayaan tidak akan kembali dengan selamat. Nita tidak tahan lagi dengan gangguan yang terus terjadi. Setiap malam, ia mendengar suara Dika memanggil namanya dari luar rumah. Kadang, ia melihat bayangan Dika berdiri di depan jendela kamarnya, menatap ke dalam dengan tatapan kosong. Anak-anaknya juga mulai ketakutan, sering bermimpi buruk, dan tidak mau tidur sendirian. Rian yang tadinya kuat, mulai menangis minta pindah dari rumah itu.
Ayu sama sekali tidak mau keluar kamar kalau sudah malam. 3 bulan setelah Dika menghilang, Nita memutuskan untuk pindah. Ia menjual rumah itu dengan harga murah kepada orang yang tidak tahu cerita sebenarnya. Ia membawa Rian dan Ayu pindah ke rumah saudaranya di kota lain, meninggalkan Malang dan semua kenangan buruk di sana. Warung bakso ditinggalkan begitu saja, terkunci dan terbengkalai. Gerobak bakso berkarat di dalam, meja dan kursi berdebu, dan tempat itu perlahan menjadi sarang tikus dan laba-laba. Seiring waktu, cerita tentang Dika dan warung baksonya menjadi legenda di kampung itu. Orang tua sering menceritakan kisah ini kepada anak-anak mereka sebagai peringatan. Jangan pernah mencari kekayaan dengan jalan yang salah. Jangan pernah membuat perjanjian dengan makhluk dari dunia lain. Karena harga yang harus dibayar selalu lebih besar dari yang dibayangkan. Di Lembah Keramat, 2 sosok pocong kini sering terlihat berdiri di bawah pohon beringin besar. Sosok yang pertama adalah penunggu lama yang sudah ada sejak puluhan tahun. Sosok yang kedua adalah Dika, yang kini terjebak selamanya dalam kutukan yang ia mulai sendiri. Setiap kali ada orang yang nekat datang mencari kekayaan, Dika yang muncul untuk membuat perjanjian. Ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kepadanya dulu, menawarkan kekayaan dengan harga yang sangat mahal. Dan siklus itu terus berulang, dari satu orang ke orang lain, dari satu tumbal ke tumbal berikutnya. Suara rintihan dari hutan pinus tidak pernah berhenti. Suara itu adalah suara orang-orang seperti Dika yang terjebak dalam kutukan yang mereka buat sendiri karena keputusaan dan ketamakan. Suara peringatan bagi siapapun yang mendengarnya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi selalu saja ada orang yang tidak mendengarkan, yang terlalu putus asa untuk peduli pada peringatan. Dan Lembah Keramat selalu menunggu dengan sabar, siap menerima korban baru ke dalam kegelapannya yang tidak akan pernah berakhir.